22 tahun sudah menulis buku. Saya mentok di surat cinta dulu Mas. Nggak pernah lebih dari itu. Dimas, kalau saya ngasih ikan, ngasih kail, sama ngasih buku, mana yang kamu pilih? Saya mau ambil Uangnya kalau saya. Saya bisa beli kailnya, bisa beli bukunya, bisa beli ikannya. Kamu pilih yang mana? aku ambil Bisa buku. beli rumahnya. Ambil buku. Bisa beli pakai uang. Ambil buku Kak. Ambil buku. Kenapa sayang? Karena buku itu bisa melihat mungkin panduan bagaimana cara ambil ikan, gimana panduan dapetin kailnya dan lain sebagainya. Kalau begitu kamu nggak perlu uang dong buat bikin event. Pasti butuh. Tidak. Karena kamu memilih buku. Dalam perjalanan kamu akan ketemu banyak orang yang membuat luka di hati kamu. Gimana cara memaafkan? Jangan pakai ini Dimas. Karena kalau pakai ininya keras. Ada yang masih mau ditanyakan Syahnas? Dimas nggak mau jadi mantu saya. Nah, anak baru ngomong anaknya perempuan semua. Ya Dimas nggak mau. Halo, sebentar lagi saya akan masuk studio untuk memperjuangkan peralatan kerja modern. Untuk itu saya minta dukungan doa agar apa yang menjadi impian kelompok tani Balangjir dapat tercapai. Terima kasih. Nama saya Yunus Heli, saya berasal dari Desa Bagang, Kecamatan Panter Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kami kelompok tani dari Desa Bagang ini ada 6 kelompok tani. Satu kelompok tani itu berjumlah 25 orang. Nah, untuk penghasilannya dalam 1 tahun itu per orang itu penghasilannya bisa 5-6 juta per anggota per 1 tahun. Artinya rata-rata kehidupan petani ini masih di bawah garis kemiskinan. Saya juga sebagai ketua dari komunitas Gerakan 2000 atau GAKDAR. Jadi tujuan utamanya itu ingin menolong masyarakat yang tidak berdaya yang ada di kampung halaman khususnya Desa Bagang, Desa Muriabang, dan Desa Tamah. Halo Pak Yunus, silakan Bapak. Akhirnya sampai juga di studio Mimpi Jadi Nyata. Perasaannya gimana Pak? Siap. Siap ya? Bapak siap berjuang? Siap. Siap, silahkan menuju rekan saya Ferdi Hasan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pejuang mimpi kita yang pertama, Bapak Yunus Heli. Pak Yunus, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Nah, Pak Yunus, kalau saya boleh tahu, jadi ada di Nusa Tenggara Timur, persisnya di desa atau mananya Pak? Di kecamatan mana, kelurahan mana? Ya, jadi nama kecamatan saya itu atau kelompok tani saya berada itu Kecamatan Panter Tengah, Kabupaten Alor, desanya Desa Bagang. Desa Bagang. Boleh tepuk tangan dong untuk tamu kita dari Alor. Pak Yunus, ini Pak Yunus langsung dari Alor atau sudah tinggal di Jakarta? Iya, saya langsung dari Alor. Dari Alor, oke. Pak Yunus pernah merantau atau selalu tinggal di Alor selama masa hidupnya? Saya pernah merantau, 50 tahun merantau. 50 tahun merantau? Iya. Kemana waktu itu? Saya keliling Indonesia. Keliling Indonesia, Ya. Kemana aja Pak? Karena
Saya saat itu berlayar. Oh berlayar, Ya. ABK. ABK, betul. ABK, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yunus ya. Nah kalau saya boleh tahu nih Pak, bagaimana Pak? 50 tahun merantau, Bapak terus kembali sekarang ke Alor. 50 tahun tuh panjang loh Pak, setengah abad ya. Saya Betul. usia 50 tahun lebih sedikit. Iya. Bapak merantaunya 50 tahun. Iya, Sebelum saya direncanakan Bapak udah merantau rasanya. Betul. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Alor saat ini setelah 50 tahun Pak? Ya kalau untuk perkembangan Alor setelah saya kembali dari perantauan, masih tetap seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Benar Pak, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan begitu. Kalau di mata saya belum ada. Mimpi Bapak apa datang ke mimpi jadinya? Ya, jadi mimpi saya itu adalah saya ingin menolong petani yang ada di kampung dengan berjuang agar petani itu mendapatkan peralatan yang modern. Sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat, optimis untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Oke, jadi sekarang ini tidak ada peralatan modern. Mereka mempergunakan apa untuk bertani? Jadi saat ini mereka menggunakan alat yang sederhana yaitu parang, Oke. besi gali atau linggis ataupun kampak. Oke, jadi yang Bapak inginkan adalah alat modern sehingga kapasitas kerja dan kemampuan kerja mereka bisa satu lebih cepat. Iya. Yang kedua jadi penghasilan mereka juga meningkat Bertambah, gitu. iya. Bertambah. Pak, kalau saya penasaran ya, kalau sampai penghasilannya itu 5 sampai 6 juta setahun, Iya. panennya berapa kali, Pak? Nah, itu panennya 1 kali dalam 1 tahun. Oh, mengapa hanya 1 kali, Pak? Apa karena faktor cuaca, kondisi alam atau kenapa, Pak? Ya karena curah hujan sehingga hanya 1 kali panen. Jadi bukan pertanian tapi ladang. Ladang. Ya. Berapa luas ladang yang digarap oleh komunitas ini ataupun oleh kelompok tani ini? Jadi luasnya lahan yang digarap itu tergantung dari peralatan yang mereka gunakan. Oh, jadi mereka membuka lahan sendiri ya? Iya, mereka membuka lahan sendiri. Oke. Contoh misalnya Pak dengan alat tradisional nih yang sekarang Bapak pergunakan ya bersama dengan para petani. Tadi ada parang dan lain sebagainya. Berapa lahan yang bisa dibuka? Dalam hitungan per bulan lah misalnya. Ya, kalau menggunakan alat-alat sederhana minimal hanya setengah hektar. 1 bulan? Tidak, maksudnya untuk 1 musim tanam. Oh, 1 musim tanam hanya setengah hektar? Ya, karena menggunakan alat tradisional seperti parang, besi karena gali. benar-benar hutan soalnya? Iya, okay. Masih karena di sana itu masih banyak lahan tidur. Oke, kalau kondisi alamnya sendiri subur Pak? Kondisi alamnya sendiri itu sangat subur. Sangat subur. Ya. Jadi memang keterbatasan alat ya. Keterbatasan alat. Dengan alat nih seandainya mimpinya terwujud Pak. Dengan adanya alat baru dan modern. Kira-kira dalam 1 musim tani ini bisa berapa luas lahan yang dibuka? Ini kan sekarang setengah hektar nih kondisi di lapangan. Maka dengan menggunakan alat yang canggih itu bisa 1 hektar bahkan bisa lebih. Oke. Jadi minimal hasil taninya dan pemasukan mereka meningkat 100% lah. Minimal itu ya. Minimal ya. Jadi Pak Yunus sekarang sudah dengan Pak Gustaf. Selamat malam Pak Gustaf. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Pak Gustaf ini, dia ini penasehat dari Sanggar Tari Alor. Pak Gustaf ini juga banyak melakukan penelitian-penelitian. Nah dari hasil penelitian Pak Gustaf mungkin bisa diceritakan apa yang Bapak temui mengenai Alor ini. Baik, terima kasih. Saya kebetulan tugas di Jakarta, tapi hampir setiap tahun saya berkunjung ke Alor untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat di sana. Namun setiap saya pulang, masyarakat khususnya para petani dan nelayan itu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada peningkatan sama sekali. Saya sudah bertemu dengan seorang peneliti dari BRIN. Dia mengatakan, Pak Gustaf bisa enggak bantu kami untuk melihat bagaimana budidaya rumput laut di Alor. Oke. Nah, saya berkunjung ke sana, saya melihat 3 lokasi pengembangan budidaya rumput laut. Saya sampaikan kepada BRIN, lalu mereka melaporkan
kepada pemerintah. Lalu pada awal tahun ini saya ditelepon bahwa Pak Wigur terima kasih telah minta bantuan kepada Jepang dan Jepang menyatakan akan memberi hibah untuk mengadakan penelitian budidaya rumput laut di Alor. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Ya. Sekedar menggambarkan lagi, kalau tadi ngobrol dengan Pak Yunus dan Pak Gustaf, dari Kupang ke Alor itu kalau naik pesawat kurang lebih 30 menit. Karena ini kepulauan dikelilingi oleh perairan, jadi penerbangan pun hanya ada 2 kali ya sehari ya, 2 kali sehari. Tapi keindahannya dahsyat. Nah, inilah keindahan Kepulauan Alor ya, yang dikelilingi oleh perairan ya, tanah sangat subur sekali ya. Dan mimpi dari kedua bapak yang hadir di sini, baik Pak Yunus maupun Pak Gustaf, peralatan modern untuk pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Alor ini. Airnya biru sekali ya Pak ya, bersih. Iya. Karena memang belum ada limbah yang mengotori. Belum ada limbah Ya, yang mengotori. karena sampai saat ini wilayah Kepulauan Alor pada umumnya itu belum ada industri. Kali ini Amin. kita akan beri kesempatan Dewan Juri untuk bertanya baik ke Pak Yunus maupun ke Pak Gustaf. Mungkin kepada Alvin Adam terlebih dahulu, kami silahkan. Kermana kabar Baik, Pak baik. Yunus, Pak Ya. Gustaf? Ya. Au kamare ya. Ya. Ya, kermana kabar, au kamare itu bahasa apa kabarnya di NTT Ya. atau daerah Flores. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, apa nggak ada penyuluhan Pak dari pemerintah kita ya untuk petani-petani dulu aja daerah sana? Baik, terima kasih Pak Dewan Juri. Penyuluhan memang ada, tapi belum menyentuh kepada bagaimana memperbaiki pengolahan tanah dan lain sebagainya. Baru sekedar penyuluhan tentang perawatan dan pemeliharaan tanaman. Sampai kapan para petani ini bisa menikmati hasil pertaniannya di alam yang begini subur kan? Nanas enak sekali Pak di sana Pak. Ya, Nanas tuh enak sekali, airnya banyak. oh iya. Ya kan nanas di Betul. Nusa Tenggara Timur tuh airnya banyak sekali. Kalau Anggurnya juga beda, Vin. Ya betul. Anggurnya juga enak. Di antaranya mungkin sekarang lagi ngetren juga gula aren. Hmm. Nah di Pulau Mantar ini pohon aren itu tumbuh liar, tidak ditanam. Dan sampai sekarang belum diolah, baik kolang kalingnya maupun untuk menghasilkan gula arennya itu. Kalau diolah bisa lebih dari 500.000 tuh Pak, 1 tahun penghasilannya. Betul. Ya, Fer, ya? Betul. Jadi Waduh. yang saya selalu menjadi impian saya, semoga menjadi nyata. Kabupaten Alor pada umumnya, Pantar pada khususnya membutuhkan investor untuk mengelola sumber alam yang masih belum dikelola sampai saat ini. Barangkali itu saja, Mas. Oke, terima kasih banyak Alvin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Alvin. Mbak Nancy mungkin mau bertanya juga ke Pak Yunus atau Pak Gustaf, silakan. Iya, baik. Saya ada satu hal yang menjadi mungkin masukan buat ke depannya ya. Bila nantinya tentunya kita berharap mimpi ini akan bisa menjadi nyata dan akan banyak sekali yang terbantu dan tentunya sepertinya bukan hanya masyarakat di Alor saja. Mungkin kita juga di Indonesia, di daerah-daerah lainnya akan turut menikmati hasilnya tadi. Oh, yang nanasnya ya jus banget, terus buah-buahannya, sayur-sayurannya itu mantep banget karena daerahnya yang begitu asri ya. Nah yang saya menjadi kekhawatirannya adalah apakah mungkin nanti dengan adanya alat-alat pertanian modern ini kemudian lahan dibuka semakin luas dan akhirnya kealamian, keasrian dari daerah ini menjadi tercemari ya Pak ya. Mungkin ini bisa nanti menjadi bahan selanjutnya aja mungkin untuk bisa dibantu ya, dikendalikan supaya tidak semakin merusak. Karena sayang banget tadi indah sekali ya Pak ya. Ya, jadi untuk alat-alat yang dimaksudkan itu nanti ada pengontrolan dari Oh, komunitas Gadar. mantap. Karena petani ini, kelompok tani yang saya bentuk itu
itu nanti diawasi langsung oleh komunitas Gardar sehingga peralatan yang diberikan itu akan terjamin dan terkontrol. Baik, senang sekali mendengarnya. Jadi lebih lega. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak juga. Gustaf, terima kasih. Terima kasih Bu Nancy, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita memperkenalkan pejuang mimpi kita yang kedua, Pak Yunus dan juga Pak Gustaf. Saya pengen tahu apa sih hal yang paling dibanggakan oleh masyarakat Kepulauan Alor. Apa kebanggaannya? Kebanggaan masyarakat Alor itu ketika melihat warga atau masyarakatnya bersatu. Itu sudah merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Semoga dengan terwujudnya misalnya mimpi ini dari walaupun skup yang lebih kecil, mereka akan menjadi dipersatukan sehingga semangat kerja dan juga semangat untuk berkaryanya ke depan akan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih sudah berbagi cerita Pak Yunus, Pak Gustaf. Semoga apa yang diperjuangkan untuk sesama tentunya masyarakat di Kepulauan Alor malam hari ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Kita break dulu sejenak. Kita akan kembali saat lagi dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Pak Yunus, gimana perasaannya tadi habis berjuang di dalam Pak? Perasaannya senang, bangga. Saya mau diajarin, katanya Bapak punya yel-yel untuk semangat hari ini. Apa tuh Pak? Coba. Jadi yel-yelnya itu Pisnuk Pumunuk. Pisnuk Pumunuk. Pumunuk. Artinya kebersamaan, gotong royong. jadi gotong royong bersama-sama kita tingkatkan lagi ya Pak ya. Pangan di warga Alor ya Pak ya. Amin. Ayo kita sama-sama yel-yel. Pisnuk Pisnuk Pumunuk. Pumunuk. Lagi Pak. Pisnuk Pumunuk. Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Kita sambut bersama inilah dia pejuang mimpi kita yang berikutnya yaitu Dimas Dwi Pangestu. Dimas, sebelum kita ngobrol dan menggali lebih jauh, mungkin bisa diceritakan kepada Dewan Juri karena mereka yang memutuskan nanti dan juga kepada hadirin dan juga pemirsa. Mimpi kamu dulu, mimpi kamu apa? Datang di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau saya datang pada kesempatan kali ini yang pertama kepengen bercerita tentang ternyata banyak sekali anak muda yang punya harapan besar. Dan aku ingin, karena aku juga punya komunitas Kak, namanya Trust Indonesia. Itu sebuah komunitas yang secara konkret mengamalkan isu lingkungan dan juga sampah secara berkelanjutan. Kita tersebar di seluruh provinsi Indonesia, menggerakkan puluhan ribu pemuda di sana. Aku pengen bikin satu event yang bersama kita kumpul bareng-bareng di Jakarta untuk kita saling bercerita, bertukar pikiran. Karena kita belum lama Kak, 1 tahun berdiri tapi banyak inovasi yang mungkin nanti akan aku ceritakan. Dimas, saya ini salut loh sama anak-anak sekarang yang memikirkan mengenai healthy living, sudah memilih makanan mana yang sehat. Dan juga yang paling penting adalah memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Trash Ranger, komunitas apa itu jadinya? Jadi suatu namanya bersihin sampah gitu? Ya mungkin itu apa ya, bisa dikatakan sering didengarnya gitu ya. Tapi kita concern nggak cuma di isu sampah, tapi lingkungan. Karena aku yakin dan juga percaya bahwa isu lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya. Karena kita terlalu sering menyalahkan pemerintah sampai lupa bahwa kita setiap hari menghasilkan sampah. Dan itu buat aku yang patut kita pahami, ya kita semua terlibat di sana sebagai pelaku. Nah di sana kita fokus di 7 pilar. Ada renewable energy, clean up dan waste management, ada food waste, 5 kosmetik, kemudian juga ada sustainability lifestyle, polusi dan juga pencemaran, dan terakhir penelitian, pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dahsyat, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mas, kamu umur berapa sih? Saya 22 tahun. 22 tahun. Wah, 22 tahun saya zaman masih sama Syahnas kesana sini tuh kita masih zaman dulu main. Belum ada kepikiran mengenai berbagai macam 7 pilar tadi. Mikirnya cuma ngabisin makanan, habis saja gitu. Hebat banget. Ini komunitas ini kamu pendirinya gitu atau ada pendiri lainnya? Ya, Dimas sebagai pendiri, founder, dan aku gandeng bersama teman-teman aku, 2 orang, Mas Akbar dan juga Kamelta di sana. Dimas berapa bersaudara?
Saya 3 bersaudara, punya 2 adik. Orang tua kerja apa? Bengkel, buka bengkel kecil-kecilan. Buka bengkel kecil-kecilan. Nyangka nggak kalau dulu kecilnya ini tumor kritis? Oh ya? Betul gitu? Iya, jadi pada saat kecil aku lahir prematur. Nama saya kan Dimas Dwi Pangestu, anak kedua. Tapi saya jadi anak pertama. Karena kakak saya meninggal, belum tahu ternyata kena tumor kayak gitu. Terus ketika saya lahir, saya kena tumor dan dioperasi. Sakit-sakitan sampai umur TK, umur 5 tahunan. Tapi yang bisa bertahan adalah semangat orang tua saya mengajarkan semuanya. Dan di sana itu buat aku terus semangat. Dan di saat, karena aku dari desa yang cukup terpelosok, tapi karena semangat orang tua saya ngajarin saya baca tulis dan sebagainya. Dan saya sama pelajar sampai sekolah SMA, saya selalu dapat prestasi 5 besar paling jelek. Hingga kuliah dapat terima di banyak kampus. Aku pilih yang paling terjangkau, paling murah di kampus kedinasan. Dan aku juga sebenarnya keterima juga mulai di UI, di Unpad dan sebagainya. Tapi itu yang paling terjangkau. Dan aku bisa membuktikan gak penting kamu kuliah di mana, yang penting bagaimana kamu berproses di dalamnya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sebegitu besar ya pesan dan didikan orang tua berdampak kepada anaknya. Apa kata-kata yang paling diingat pesan mereka untuk kamu? Yang pasti mereka selalu ingetin saya sholat, jangan sampai telat. Yang pasti yang kedua, mereka selalu membebaskan saya, gak pernah memberikan batasan. Mereka gak pernah mengarahkan saya. Tapi mereka selalu memberikan batasan. Jadi saya dituntut dewasa dan saya belajar dari semua orang yang saya temui. Paling yang saya ingat adalah selalu berbuat baik dan pasti kebaikan juga akan membersamaimu. Bekerja bengkel sederhana, anak ternyata memiliki pendirian yang kuat, visi ke depan. Boleh tahu pendidikan orang tua apa? SLTA, SMA Sederajat. SMA Sederajat. Apa cita-cita kamu ke depan? Saya ingin jadi menteri. Amin, kita doakan. Dan saya ingin lebih banyak bersama anak muda melalui komunitas, melalui berbagai media. Karena kita punya cita-cita yang sama. Indonesia Emas 2045. Amin. Dimas, ini bukan saya ngomong ya. Ini Tuhan yang ngomong, Allah yang ngomong. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi dampak untuk sesama. Dan apa dampak yang diberikan oleh gerakan yang dilakukan oleh Dimas, kita lihat di tayangan. Saya melihat sosok Dimas itu luar biasa ya, sebagai anak muda Gen Z yang mungkin selama ini kita pikirannya Gen Z itu ya mainnya ke mall gitu ya, terus hangout sama teman. Ya nggak ada salah dengan main ke mall atau hangout sama teman, tapi ini hangoutnya itu sama teman-teman komunitas dan berdampak gitu ya kepada lingkungan. Kita ngerti lah sekarang lingkungan di Indonesia terutama ya, itu banyak yang kurang sadar lah untuk menjaga lingkungan. Dan akhirnya Dimas dan timnya dan komunitasnya bisa menggerakkan sesama Gen Z, sesama anak-anak muda dan pastinya warga juga untuk lebih berdampak ke masyarakat. Jadi saya lihat sosok Dimas adalah sosok anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, kali ini kita agen clean up di Ciseeng, di Kabupaten Bogor. Bogor gitu. Ya. Bagaimana kita langsung lihat aja ya. Oke, siap. Kita menggerakkan satu orang aja kadang di sekitar kita, 1 orang 2 orang itu susahnya sangat luar biasa. Perlu effort yang sangat-sangat harus maksimal gitu ya. Nah sekarang Dimas bisa menggerakkan anak-anak muda se-Indonesia gitu ya. Untuk bukan melakukan yang fun sebenarnya, tapi ini mengutin sampah gitu ya. Dan itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia dan anak-anak mudanya juga mau gitu. Jadi ada satu power dari Dimas ini sendiri yang saya pikir wah sangat luar biasa nih Dimas. Baru beberapa menit berjalan aja udah segini banyaknya ya. Betul. Dan ini sebagian udah diangkut juga Bang. Oh sebagian udah diangkut? Iya. Berarti jauh lebih banyak dari ini tadi ya? Betul.
Bahkan mimpinya pun bukan hanya mimpi pribadi ya, tapi mimpi komunitas, mimpi teman-teman supaya apa nggak hanya ngumpulin teman-teman aja dalam satu event, tapi di dalam event itu mereka bisa bersatu lagi gitu ya, berkumpul, bikin mapping yang lebih oke lagi gitu ya, yang lebih berdampak lagi untuk Indonesia dan dunia, bagaimana cara mengelola sampah dan akhirnya ini bisa berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk Dimas dan juga Trash Ranger. Turun langsung ke lapangan. Dan kalau kakak langsung turun di sana banyak ini kak. Apa tuh? Logam mulia. Maksudnya yang keluar dari itu. Iya. Yang tiba-tiba ngambang ya. Iya betul. Itu sampah sampai bisa diinjak kayak bertumpuk sampai ke bawah berarti itu? Betul banget di sana. Tadi dari berbagai pengalaman saya menemani teman-teman anak muda, mereka butuh mentor, butuh ditemani. Ya. Nah, disitulah Trash Ranger kita sebagai katalis dan juga memberdayakan teman-teman anak muda di Indonesia. Untuk pencegahan ini masyarakat masih mempunyai, walaupun ada tempat sampahnya, organik, non-organik, ataupun tempat sampah buangan untuk sampah, tetap aja buangnya sembarangan. Betul. Pencegahan juga penting. Dari tadi bawa buku belum saya tanya, ini buku apa Iya. Mas? Jadi ini buku karya saya, jadi saya punya nazar, Boleh kepengen bikin buku sebelum lulus. Oke. Akhirnya bersama teman-teman Trash Ranger juga teman-teman komunitas lain kita launching buku tentang peran pemuda dalam SDGs dalam perspektif Muslim. Kita bisa kok gitu. Kalau ada yang bilang gini sih malas aku rasa hanya sebagian. Tapi ini bukti bahwa ada banyak teman-teman yang kayak Dimas dan itu adalah mentor-mentor saya dan aku rasa butuh lebih banyak lagi orang-orang yang powerful yang punya niat untuk berdampak. Luar biasa ya. 22 tahun sudah menulis buku. Saya mentok di surat cinta dulu Mas. Nggak pernah lebih dari itu. Udah nulis surat ke Pak Prabowo kan? Iya. Nulis surat apa waktu itu? Saya terpilih jadi delegasi di Indonesia Demokrasi Youth Forum. Di sana kita menulis poin-poin yang kita sampaikan kepada Presiden Prabowo yang terpilih. Yang pasti ada beberapa poin dan paling utamanya adalah poin terakhir yang saya juga bacakan. Bagaimana caranya agar anak muda ini diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Karena yang saya lihat terkadang anak muda ini suka diperalat. Entah itu untuk mencapai sesuatu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebenarnya gak minta banyak. Kita cukup minta ruang, dengarkan kita, berikan kita akses yang mudah untuk kadang kita bikin event susah untuk izin tempat. Dipersulit kita inu banyak sekali agar kita apa? Berdampak. Kebahagiaan untuk Dimas walaupun usia masih muda tapi jika bisa memberi dampak bagi orang lain. Nas mungkin ada yang mau ditanyakan. Dimas, kalau saya ngasih ikan, ngasih kail, sama ngasih buku, mana yang kamu pilih? Saya mau ambil Uangnya kalau saya. Saya bisa beli kailnya, bisa beli bukunya, bisa beli ikannya. Kamu pilih yang mana? Aku ambil Bisa buku. beli rumahnya. Ambil buku. Bisa beli pakai uang. Ambil buku Kak. Ambil buku. Kenapa sayang? Karena buku itu bisa melihat mungkin panduan bagaimana cara ikan, ambil ikan, gimana panduan dapetin kailnya dan lain sebagainya. Kalau begitu kamu nggak perlu uang dong buat bikin event. Pasti butuh. Tidak. Karena kamu memilih buku. Tanya dong kenapa? Kenapa Kak? Karena kalau kamu memilih buku, kamu lagi membuat seseorang itu menjadi tertarik dengan ilmu yang kamu miliki. Ketertarikan itu nggak butuh event. Karena untuk membuat kita menguasai sesuatu, kita mesti tertarik dulu dengan apa yang Dimas bikin. Kalau tertarik, pasti akan memberikan perhatian. Kalau memberikan perhatian, ilmu itu datang sendiri, Dimas. Event itu kayak kembang api, nak. Itu nyalanya kenceng sesaat, habis itu Dimas hilang. Nah, karena Dimas memilih buku, maka ada hal Dimas yang lebih besar lagi yang Dimas bisa lakukan dengan bisa sustain untuk melakukan ini. Dimas, kakakmu meninggal bukan? Betul. Karena Tumor tadi. tumor apa? Tumor. Tumor apa? Di bagian sini. Kurang paham dulu kata ibu. Oke, jadi kita anggap di bagian perut ya. Dimas di bagian mana? Sama juga. Sama. Adik Dimas laki perempuan?
laki-laki keduanya. 2 laki-laki semua. Jadi semua anak bapak ibu ada berapa? Ada sebenarnya 4. Ada 4, Ada 1 4, meninggal, 1 meninggal. semua Semua anak laki-laki laki. semua. Jadi ini laki semua. Iya. Baik. Siapa yang galak Dimas? Bapak apa ibu? Ibu pasti. Tahun berapa kejadiannya? Di usia kamu berapa? Eh, Kejadian yang betul-betul membekas di kamu. ketika aku lulus wisuda di SMA, di SMP, itu jadi dulu aku karena kalau orang tua di Karangsambung itu tempat yang jauh lebih terpencil dari Kebumen. Jadi sana lingkungannya kurang baik. Akhirnya aku bareng mbah atau nenek. Jadi aku ketika aku umur kelas 3 aku pindah. Karena di Somolangu itu lingkungan pondok pesantren bersama kakek dan juga nenek. Jadi aku hidup mandiri bareng orang tua. Dan juga dulu. Jadi lukanya sedalam apa Dimas? Jadi ketika saya lulus SMP, saya jadi salah satu yang maju ke panggung. Tapi orang tua gak datang. Bagaimana cara kamu memaafkan itu? Saya dulu sempat kecewa. Tapi setelah saya bertambah umur, dewasa. Rasa cinta itu diberikan melalui banyak cara dan juga jalan. Kayak mungkin mereka gak datang pada saat kesempatan itu. Tapi banyak hal yang mereka terus berusaha, terus bekerja keras untuk siapa sih kalau gak bukan anaknya. Dan berapa kali muncul di mimpinya Dimas kejadian itu? Beberapa kali. Beberapa kali dulu sempat sering. Sekarang udah. Saya bisa tahu Dimas. Dalam perjalanan kamu akan ketemu banyak orang yang membuat luka di hati kamu. Gimana cara memaafkan? Jangan pakai ini Dimas. Karena kalau pakai ininya keras. Bagaimana cara memaafkan? Yang pasti aku rasa kita perlu berdamai dengan keadaan. Kita gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi coba kita lihat masa depan. Kita bentuk masa depan yang lebih baik. Jadikan pengalaman jadi pembelajaran. Move on, petik pelajaran. Langkah step ke depan jauh lebih penting daripada terus berlarut-larut dalam masa lalu. Umur berapa memaafkan ibu? Ya mungkin umur 18, 19. Sudah ada komunikasi lagi dengan orang tua? Kita sangat dekat, gak ada masalah. Gak ada masalah gitu. Jadi luka yang kayak gini Fer, buat anak seumur ini kadang-kadang membuat jadi meledak, meletup. Dan Dimas menggunakannya menjadi energi kebaikan. Karena kalau energi sebesar ini ada kemarahan seperti fenomena gunung es. Dan itu mesti dia pilih salah satu siapa yang bikin. Nah akhirnya malam ini kebuka ya Dimas ya. Betul banget. Iya. Jam terbang, makanya banyak berdiskusi dengan orang yang tentunya sudah lebih berpengalaman itu penting. Sehingga tadi kuncinya agar bisa sustain, bukan hanya sesaat. Dan nanti Dimas peluk ibunya ya. Siap. Maaf itu bukan di sini. Langkahnya Dimas akan lancar karena ibu, bukan karena kami. Seandainya ibu kamu ada di sini, kamu ngomong apa? Yang pasti selalu ngucapin terima kasih karena anggap aja dia ada di depan kamu, kan gak mungkin kamu pidato kayak begini depan ibumu. Ya. Nih ibu nih ngomong biasa gitu misalnya. Iya, makasih Bu. Karena ibu, aku tahu gimana kerja kerasnya ibu kayak berjuang untuk anak-anaknya. Kalau bapak kan ada bengkel, kalau ibu kerja. Bantu bapak di bengkel. Mau ngucapin terima kasih karena telah membuat aku sekuat ini. Dan makasih banyak ibu karena ibu buat aku menjadi anak kedua yang jadi anak pertama yang kuat, yang gak cuma yang bisa membanggakan ibu karena
aku kerja keras dan segalanya karena buat ibu. Aku tahu ibu itu sosok yang sangat role model aku. Beliau selalu bangun tengah malam buat sholat tahajud, sholat duha. Dan selalu ngingetin aku buat beribadah, jangan sampai telat. Dan selalu ada buat ketika aku butuh. Dan buat Abah, kalau kita di rumah panggil Bapak tuh Abah. Makasih banyak udah jadi role model aku juga. Sosok yang bekerja keras, pantang menyerah, yang bisa aku ambil dan selalu berusaha yang terbaik untuk seluruh anaknya. Itu mungkin. Mas, hanya ada 3 hal yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Jodoh, kematian, ya, dan rizkinya. Saya sangat percaya sekali, Mas, bahwa begitu banyak orang sukses, kunci suksesnya adalah tangisan ibu kepada Tuhan untuk didoakan agar anaknya sukses. Semoga doa itu pun akan terus berlanjut sehingga kesuksesan kamu ke depan akan terbuka lebar. Amin. Amin. Ada yang masih mau ditanyakan, Syahnas? Dimas nggak mau jadi mantu saya. Nah, Masya anak Allah. baru ngomong, anaknya perempuan semua. Ya Dimas nggak mau. Bisa dipisah di belakang. Ntar minta nomor teleponnya ya. Kamu promising banget jadinya. Oh, Jadi penjanjian baru Bunda tadi ya. yang ini ngeliatnya beda. Yang paling bungsu bedanya 3 tahun lebih muda dari Dimas. Nah, pas banget. Pas banget Dimas. Jadi passionnya di film, bisa bikin film mengenai Cocok. lingkungan. Deep Bisa down to earth diomongin di ya. belakang. Iya benar. Sukses terus ya nak ya. Sukses Iya, Terima terus. kasih banyak. Ingat yang tadi disampaikan oleh Kak Ferdi adalah ibumu adalah surgamu. Yes. Jaga surga itu jangan sampai hilang Dimas. Karena banyak anak-anak yang merindukan ibunya. Ketika ibunya tidak ada, dia lupa untuk memeluk, menelpon, dan mencium ibunya ketika ibunya ada. Jangan WA Dimas, telepon. Video call kalau sekarang kalau perlu. Banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan persis apa yang Syahnas bilang. Tidak punya waktu lagi untuk menyenangkan orang tua, terutama ibu dan ayahnya. Pergunakan itu, ini berlaku untuk semua. Semoga doa ibunya juga menyertai Dimas nih kali ini untuk bisa mewujudkan mimpinya. Ya, calon besan saya. Nah, dan juga besan. Enak loh. Udah langsung dapat mimpi jadi kenyataan, dapat jodoh jadi kenyataan. Mungkin ini yang dituliskan 50.000 tahun sebelum manusia dan Dimas diciptakan. Mas, setelah ini kita akan lihat siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya dapat jodoh ini terwujud ya. Bukan itu, yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi. Ya, gimana nih Mas tadi di dalam? Alhamdulillah. Tadi sebelum pas briefing itu sebenarnya deg-degan parah. Kenapa deg-degan? Karena ini momen pertama kali dapat kesempatan di TV dan senang banget rasanya dan lega juga udah beres. Kita doakan. Kita mau kasih semangat Boleh, ala Trace Ranger gimana? boleh. Kita punya jargon. Jargon? Mari bergerak. Mari ayo bergerak, berdampak. ayo berdampak. Ya, ini buat teman-teman juga Trace Ranger di Indonesia. Halo. Wah, banyak nih ya, harusnya Iya. rame nih ya. Harusnya rame, harusnya. Oke, sekali lagi gimana tadi? Trace Ranger di Indonesia. Mari bergerak, ayo berdampak. Yeay, tos dulu. Yes. Asik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita hampir sampai di penghujung acara. Sesaat lagi kita akan undang kembali kedua pejuang mimpi kita. Tapi saya mau tanya kepada dewan juri kita nih. Baik Alvin Adam, Syahnas Haq, dan juga Mbak Nancy. Dari kedua pejuang mimpi ini, apa komentarnya? Saya sih milih mantu saya ya. Milih mantu ya? Sampai mau diambil anak mantu, masa milih yang lain gitu. Saya mau cetak undangan saja. Umur beda 3 tahun ya kan. Visi jelas ya kan. Ini sebetulnya ada yang sudah matang, ada kegairahan anak muda, begitu ya Mbak ya. Kalau yang sudah matang, kemudian puluhan tahun juga beliau berlayar. Tapi kami juga tahu ada handicap yang sungguh luar biasa karena mengubah kebiasaan pola yang sudah diwarisi.
laut adalah nelayan. Sekarang tidak mudah untuk dipindahkan ke tanah. Sehingga tentu banyak sekali yang mesti diberesin. Oke. Kemudian Dimas dengan semangat anak muda, tadi Mbak Nancy sebagai hipnoterapis, beliau tuh tahu banget bahwa kemarahan kayak begitu cuma dua, Alvin. Apakah jadi positif, apa jadi negatif gitu loh. Dia milih yang positif. Top. Tapi tetap ada mudanya, belum matang. Walaupun umur tidak menentukan kematangan ya. Tapi kalau basicnya itu bukan ilmu, maka Dimas juga akan menghadapi banyak sekali masalah. Tantangan dan masalah, belum dari yang cemburu dengan kegiatan ini begitu loh. Sehingga ini menjadi kesulitan paling tidak buat saya, buat Mbak Nancy, tapi Mbak Nancy akan cerita sendiri dengan Alvin. Silakan Mbak Nancy dulu baru penutup. Boleh Mbak Nancy. Bisa dipahami banget ya kalau milih mantu itu pasti ya. Jadi karena kan tagline-nya itu biasanya kita keluarga yang utama ya. Betul. Jadi bisa dipahami. Namun kalau dari dua ini memang buat saya sendiri ya agak nggak mudah untuk menentukan karena dua-duanya ini mimpinya itu nggak hanya buat diri sendiri. Jadi sifatnya itu nggak yang egois, tapi buat mimpi banyak orang. Nah, namun di sini saya melihat realitanya saja, karena tadi seperti tadi yang sudah mateng ya, Kak Sanas ya, yang sudah matang, yang sudah berlayar, dari berlayar mau pindah dari laut mau pindah ke pertanian itu nggak mudah. Nah, di sini mungkin kalau disuruh memilih ya, saya melihat calon mantunya mohon maaf ya, itu masih muda. Juga apa yang dilakukan sudah berdampak dan sepertinya juga memang maksudnya sudah on the track ya. Nah, sehingga saya melihat peluangnya sudah cukup besar. Nah, kalau bicara mengenai untuk malam ini ya yang pantas diwujudkan mimpinya, mungkin kalau saya lebih memilih yang sudah matang. Karena sepertinya kesempatannya mungkin kali ini saja. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nancy untuk masukannya. Alvin, bagaimana Vin? Hati nggak pernah bisa berbohong. Ya, betul. Kita main psikologi jadinya. Anak muda banyak sekali generasi, terutama generasinya Dimas. Jangan lupa dong namanya Dimas. Saya ingat Dimas Dwi Pangestu. Lengkap dia. Anak nomor 2. Masuk undangan. Oke, jadi Dimas masih muda. Ya, ada entah apa yang terjadi sampai tidak bisa sampai penyuluhan dan lain-lain di tempat yang agak terpencil misalnya. Padahal pembangunan Indonesia Timur sangat bagus. Saya rasa setuju dengan Mbak Nancy bahwa saya akan kasih kesempatan. Kalau memang yang utama belum bisa, saya pinjem omongan Dimas ya. Berbuat dulu sehingga berdampak. Kalau begitu kami masih menginginkan waktu untuk diskusi. Kira-kira 3 jam cukup? 3 hari mungkin ya baru selesai. 3 hari kali 3 kali. Juri berdiskusi lagi. Juri saat ini akan berdiskusi ya. Siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita yang akan terwujud mimpinya. Tapi kita akan mengingatkan kembali kepada pemirsa bagaimana perjalanan pejuang mimpi kita berikut. Mimpi Bapak apa datang ke mimpi jadinya? Ya, menjadi mimpi saya itu adalah saya ingin menolong petani yang ada di kampung dengan berjuang agar petani itu mendapatkan peralatan yang modern. Sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat. Apa sih hal yang paling dibanggakan oleh masyarakat Kepulauan Alor? Kebanggaan masyarakat Alor itu ketika melihat warga atau masyarakatnya bersatu. Itu sudah merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Trash Ranger, komunitas apa itu jadinya? Kita concern nggak cuma di isu sampah, tapi lingkungan. Karena aku yakin dan juga percaya bahwa isu lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Udah nulis surat ke Pak Prabowo kan? Iya. Nulis surat apa waktu itu?
bagaimana caranya agar anak muda ini diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan dibukanya lebih banyak ruang, aku rasa karya akan makin banyak bertumbuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita. Ada Pak Gustaf dan juga Pak Yunus yang tentunya mimpi untuk penduduk Alor agar lebih maju lagi dalam hal pertanian. Juga tentunya ada Dimas yang berharap membuat event untuk sosialisasi program-program untuk lingkungan. Mungkin saatnya Dika dan juga Raden Madlias meyakinkan kembali Dewan Juri setelah tadi berdiskusi sejenak. Setelah ini baru akan ditulis siapa nama yang akan mimpinya menjadi kenyataan. Silakan lewat Dika dulu. Baik, Mas Ferdi, para Dewan Juri dan juga para hadirin. Hari ini happy banget loh. Aku dari pojok sana ya, ternyata ini bukan cuma acara mimpi jadi nyata, tapi jodoh jadi nyata. Wah, Iya. bisa kejadian nih pertama kalinya. Bisa. Boleh MC ya bertiga ya. Boleh. Pas pernikahan ya. Bisa, kita langsung. Baik. Oke, tapi salut untuk Dimas, luar biasa. Tapi mungkin di sini saya ingin memberikan fun fact. Oke, apa itu fun fact-nya? Kalau di Kabupaten Alor itu punya pertanian yang luar biasa, panennya bisa lebih besar dari Pulau Jawa. Oh gitu. Terbayang nggak? Kita bisa memulai ini mungkin Raden, Mas Ferdi, Mbak Syahnas, Mas Alvin juga kita sama-sama bawa alat pertanian ke sana, kita berladang bareng-bareng juga ya Bu Nancy ya. Dan bisa benar-benar memancing juga bagaimana warga Alor bisa makmur di tanahnya sendiri. Karena ini adalah doanya bukan cuma Pak Yunus dan Pak Gustaf tapi seluruh warga di sana. Kita juga punya yel-yel ya Pak ya? Punya. Ya, yang artinya kebersamaan dan gotong royong. 1, 2, 3, Pisnuk, Pemunuk. Wah. Keren gak aku? Udah jadi orang Alor nih Dika nih, canggih ya. Enggak ya. Apa itu artinya? Artinya Pak? Artinya kebersamaan dalam bergotong royong. Wow. Dan kita sekarang beralih ke Raden Madlias. Terima kasih Dika. Yakinkan kembali para juri kita. Selamat malam Dewan Juri, Mas Alvin, Mbak Syahnas, dan Mbak Nancy, dan para penonton di studio. Malam hari ini kita sudah menyaksikan kisah yang sangat luar biasa dari Mas Dimas ya. Bagaimana seorang pemuda yang masih usia 20-an awal punya paradigma yang sangat luar biasa. Mungkin aksinya lokal ya, tapi dampaknya akan jadi global. Karena apa? Karena kita tahu lah Indonesia itu masuk, ada beberapa data yang berbeda, tapi intinya entah masuk top 2 atau top 5, bukan prestasi, tapi Indonesia penghasil sampah terbesar, salah satu terbesar di dunia. Ada yang mengatakan top 2, ada yang mengatakan top 5, seperti itu. Apapun itu bukan prestasi yang membanggakan. Kita harus mengubah mindset anak-anak muda yang notabene mungkin hedo dan lain sebagainya, tapi kita harus berbalik lagi kepada founding father Indonesia, berikan aku 10 pemuda dan niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini salah satu pemudanya ya. Dan kita melihat bahwa Indonesia akan jauh lebih baik dimulai dari kesadaran membuang sampah. Dan kita punya anak muda yang mau peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin kita pikirnya wah mereka mah udah biasa berhadapan sama sampah. But you know what? Selama saya nemenin teman-teman, waktu ngambilin sampah, banyak dari mereka yang muntah-muntah. Dan se-effort itu teman-teman terus lanjutin kegiatan dengan aroma-aroma yang sangat menyengat. Tapi mereka terus melakukan itu dan gak berhenti di satu titik itu. Tapi mereka ingin terus melakukan event-event selanjutnya. Bayangkan anak muda mana yang punya mental dan semangat seperti ini sehingga cocok jadiin mantu ya. Ya. Saya mau ajak ya. tinggal di belakang rumah. Gitu supaya ya. sosialisasi. Karena tetangga saya sih udah baik-baik ngomong. Dibakar lagi Pak. Kita kalau pagi nyium ada anak kecil dia bilang. Emang kenapa? Itu rumah saya Pak. Asapnya ke sana. Asapnya kan ke atas. Ini ke atas punya Tuhan. Selesai. Saya pengen dia tinggal di belakang rumah. Untuk Mas Ferdi sosialisasi. dan teman-teman juri dan penonton di studio ini juga salah satu hal yang bikin saya di hari H ketika saya tadi ada teman-teman gitu ya. Itu ada ketika lagi teman-teman terselanjur ngambilin sampah, ada ibu-ibu dengan entengnya berkata, "Elah Neng, besok juga kotor lagi." Itu
mentalnya. Itu harus diubah. Dan semoga dengan memberikan contoh yang baik, teladan yang baik dari teman-teman anak muda, ini bisa menginspirasi dunia, Indonesia lah at least gitu ya. Untuk sama-sama yuk kita jaga bumi ini. Bumi ini tempat kita tinggal, ibarat kata rumah kita. Kalau kita ngotorin sama aja kita ngotorin diri kita sendiri. So malam hari ini saya, Pak Yunus dan Pak Gustaf punya hal yang sangat luar biasa mulia. Mas Dimas juga, jadi saya berharap juri bisa memberikan kebijaksanaannya untuk para pejuang mimpi kita malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Ini dua-duanya co-host ya, influencer terbaik. Udah 3 juta orang pindah ke PIK gara-gara mereka berdua. Kalau menarik orang untuk memilih sesuatu. Dan mungkin episode selanjutnya mereka yang ada di meja kami dan kami yang ada di sana. Gantian, supaya mereka tahu rasa tekanan ini seperti Iya apa. betul, saya tahu Dewan Juri adalah pihak yang paling tertekan. Tolong amplop itu diberikan karena 2 pejuang mimpi kita sudah menantikan. Siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan terwujud? Syahnas, terima kasih banyak. Semoga apapun yang diputuskan oleh Dewan Juri ini tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa kepedulian terhadap satu dengan yang lainnya. Saya taruh dulu iPad saya ini. Jawaban atau siapa yang berhak mimpinya untuk menjadi nyata sudah ada di tangan saya. Apakah Pak Yunus dan juga Pak Gustaf yang berjuang untuk saudara-saudara di Kepulauan Alor NTT, atau semangat muda untuk memperbaiki lingkungan dan kepekaan terhadap perbaikan gerakan untuk kepedulian terhadap kebersihan. Terima kasih Dika dan juga Raden Madia sudah begitu meyakinkan para Dewan Juri sampai bingung semuanya ya. Dan pejuang mimpi kita yang pada kesempatan kali ini mimpinya terwujud adalah selamat kepada Bapak Yunus Seli. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pak Yunus, Pak Gustaf, selamat ya. Perjuangan puluhan tahun semoga membuahkan hasil. Sampai merinding tangannya. Amin. Ini merinding tangan Bapak, luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti saya ke Dimas. Iya, puji syukur atas anugerah dan berkatnya, atas doa daripada kelompok tani yang ada di Desa Bagang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi satu kebanggaan bagi kami petani yang ada di khususnya Kabupaten Alor. Ya, terima kasih banyak juga atas program daripada Dai TV. Nah, program ini sudah banyak masyarakat yang tertolong. Dan juga terima kasih banyak atas Dewan Juri yang sudah memihak kepada kami petani yang ada di daerah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Yunus dan Pak Gustaf, mesin pemotong rumput. Semoga bisa menjadi solusi untuk kemajuan pertanian di daerah Bapak-bapak. Amin. Kita ke Dimas. Dimas, keep it up, semangat terus. Semoga terus bisa berkarya dan juga bisa mengajak banyak sekali pihak untuk gerakan baik ini. Walaupun mungkin mimpinya belum terwujud, tapi tim Mimpi Jadi Nyata akan memberikan Dimas alat pengelola sampah incinerator hydro burner untuk komunitas Trash Ranger. Dapat mesin, bukan berarti enggak. Eventnya mungkin belum, tapi mesinnya dapat. Mas, gimana perasaannya? Alhamdulillah, bersyukur. Aku merasa bangga dan juga berterima kasih karena dapat berikan kesempatan untuk datang di tempat yang berbahagia ini yang luar biasa. Aku merasa senang dan sempat tadi bertukar cerita sama Bapak. Kami Pak kalau butuh dukungan dari anak-anak muda, kami bisa bantu juga di NTT. Nggak ada masalah berangkat ke Alor ya. Karena prinsip kami semakin banyak anak muda terberdayakan, maka juga kita bersama juga untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas. Wah. Dan
Aku punya satu pesan mungkin, kita sedang berjuang untuk memberikan rekomendasi policy brief Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, Itu 2008, sekarang 2025. Iya. Kami rasa itu butuh perbaikan dan di sini kita ingin memberikan sebuah hadiah buat ke depan. Tapi aku merasa bersyukur dan semoga dengan adanya gerakan baik yang diinisiasi oleh teman-teman, saya berada di sini bukan karena saya hebat, tapi karena banyak orang di belakang saya yang terus berjuang bersama untuk berdampak bersama. Kayak gitu, terima kasih. Selamat malam. terima kasih banyak Dimas. Semoga mesin tersebut dapat membantu kegiatan dari Trash Ranger. Dan di akhir perjumpaan kita, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang selalu hadir dan juga pemirsa setia dari Dai TV, terutamanya Mimpi Jadi Nyata. Dan para dewan juri yang setiap episodenya kita buat pusing kepala untuk memilih siapakah di antara pejuang mimpi kita yang tentunya berhak diwujudkan mimpinya. Terima kasih banyak Alvin, Syahnas dan juga Mbak Nancy. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami yaitu Inti Sumber Baja Sakti serta Samudra Marine Indonesia yang selama ini selalu setia dari tahun ke tahun mendukung Mimpi Jadi Nyata. Kita juga membuka kesempatan peluang untuk Anda baik individu ataupun perusahaan yang ingin berkontribusi dan juga mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita yang berada dari seluruh Indonesia yang akan kami coba hadirkan satu persatu. Contohnya dari NTT hari ini datang. Mari kita bersama-sama mewujudkan mimpi bangsa Indonesia. Saya Ferdi Hasan dan Saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias. kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa.